Nah, kira-kira bagaimana untuk menangani masalah deadlock ini? Jadi ada beberapa metode untuk penanganan deadlock. Yang pertama adalah deadlock prevention. Jadi pencegahan adanya faktor-faktor yang menyebabkan deadlock. Kemudian ada deadlock avoidance, menghindari dari situasi yang potensial bisa mengarah terjadinya deadlock. Kemudian yang ketiga adalah deadlock detection. Jika deadlock ternyata tidak terhindari, maka bagaimana mendeteksi terjadinya deadlock? Ya, nanti kita lanjutkan dengan proses penyelamatan atau recovery. Oke, kita lihat untuk pertama deadlock prevention, jadi pencegahan. Faktor-faktor penyebab deadlock yang harus dicegah yaitu tadi ya. Jadi 4 faktor yang harus dipenuhi tadi untuk terjadi deadlock. Itu tadi ketika salah satu bisa dicegah, maka deadlock pasti tidak akan terjadi. Jadi faktor tadi ya, mutual exclusion, hold and wait, no preemption, ya, circular wait. Jadi ketika 4 ini terjadi, maka dipastikan bisa terjadi deadlock. Dan ketika salah satu ini bisa dicegah, maka deadlock bisa dihindari. Ya, tindakan preventif paling gampang batasi pemakaian resources. Tapi ini akan menjadi masalah karena sistem menjadi tidak efisien. Ya, untuk mutual eksklusif, jadi tidak diperlukan untuk shareable resources. Untuk read only file atau data, deadlock bisa dicegah dengan tidak membatasi akses. Ya, jadi khusus untuk yang read only, akses tidak dibatasi. Ya. Ya, jadi untuk itu tidak dibatasi, kecuali untuk yang write ya. Jadi jangan lupa untuk read only itu tidak dibatasi. Kemudian untuk yang resource yang harus mutually ya eksklusif atau non preemptive, ya, contohnya printer, itu tidak bisa dicegah. Jadi itu memang harus dijalani. Untuk hold and wait, request dan alokasi dilakukan saat proses start. Jadi ketika suatu proses ingin request, ya, ingin saya request sumber daya ini dan sebagainya, kemudian alokasinya berapa lama dan sebagainya, itu dideklarasikan di muka program. Ya, jadi istilahnya kalau kita menulis di program software itu dideklarasikan di awal. Ya, request hanya bisa dilakukan ketika tidak sedang mengalokasi resource lain. Ya, jadi alokasi beberapa resource dilakukan sekaligus dalam satu request. Jadi satu request ketika dia butuh dua resource atau 2 sumber daya, langsung dia request dalam satu request itu. Ya, karena itu ketika dia sudah mengajukan satu request, kemudian dia mengajukan request untuk meminta resource lain, maka itu tidak bisa dilakukan. Ya, jadi ketika meminta 2 resource atau lebih sekaligus, itu dilakukan dalam satu request. Untuk mencegah no preemption, jika proses telah mengalokasi resource dan ingin mengalokasi resource lain tapi tidak bisa, maka ia harus melepaskan semua resource yang telah dialokasi. Ya. Jadi ya ketika suatu proses B misalnya meminta printer, ya, tapi printer sedang dipakai proses A dan proses B pegang resource yang lain, maka dia harus melepas semua resource yang dipegangnya. Kemudian proses akan di restart untuk mencoba kembali mengambil semua resource. Untuk mencegah circular wait, maka melakukan total ordering. Jadi dikasih nomor urut ya. Jadi supaya tidak bentuk lingkaran tadi itu ya. Jadi misalnya kasih indeks drive 1, drive 5, printer 12. Kemudian urutannya harus naik dan sebagainya. Maka ketika ini seperti ini, maka tidak akan terjadi circular wait ya. Jadi dia ketika PI memerlukan RK, jadi jumlah indeks P itu tidak bisa lebih kecil daripada indeksnya R atau resource-nya. Ya. Maka tidak akan terjadi deadlock. Untuk kemudian metode berikutnya adalah avoidance, pencegahan. Ya. Apabila di awal proses OS bisa tahu resource mana saja yang akan diperlukan, ya, OS juga bisa menentukan penjadwalan yang aman untuk mengalokasikan resource tadinya. Jadi ini sekali lagi
OS sudah bisa tahu resource mana yang diperlukan. Jadi di sini proses harus menyertakan maksimum jumlah resource yang diperlukan, ya, supaya proses itu bisa berjalan sampai selesai. Kemudian algoritma deadlock avoidance secara dinamis dia akan memeriksa alokasi resource, apakah dapat mengarah ke status tidak aman atau aman. Ya, nanti akan ada status aman tidak aman. Kalau tidak aman tadi misalnya terjadi circular wait. Jadi OS tidak akan memberikan resource meskipun available, meskipun resource tersebut ada, tapi kalau resource tersebut ketika diberikan malah menjadikan prosesnya menjadi deadlock, maka resource tadi tidak akan diberikan oleh OS, ya, walaupun available. Ya, nanti akan ada kondisi aman dan tidak aman. Ya, jadi sistem meminta izin untuk mengambil sumber dayanya, OS harus memastikan bahwa ia dalam kondisi aman. Sistem dalam kondisi aman jika seluruh sistem dapat berjalan tanpa terancam, ya, kekurangan sumber daya atau deadlock. Oke, kita cari contoh untuk kondisi aman itu seperti apa. Oke, jadi sini ada resource-nya ada 12 drive. Oke, ada 12 drive. Kemudian ketika berjalan kita lihat kebutuhannya. Kemudian ada 3 user. User 1 butuh 4 drive sampai untuk selesai. User 2 butuh 6, user 3 butuh 8. Nah, bagaimana OS bisa mengatur supaya kalau kita jumlahkan ini 4 tambah 6 tambah 8 18 ya, padahal yang tersedia cuma 12. Bagaimana OS bisa tahu mengatur, mengalokasikan supaya semua user ini bisa dapat semuanya sekaligus tapi tidak terjadi deadlock. Ya. Pertama, ya, dengan kondisi seperti ini, dialokasikan di awal. Oke, dialokasikan di awal, user 1 dapat 1 ya. User 2 dapat 4, user 3 dapat 5. Oke. Berarti kalau 1 tambah 4 tambah 5 sama dengan 10, ya. Otomatis sekarang drive-nya sisa 2. Nah, sisa 2 ini dikasih ke siapa? Nah, ketika misalnya sisa 2 ini ketika dikasihkan ke user 1, maka 1 tambah 2 3. Maka user 1 tetap tidak bisa selesai. Kemudian ketika sisa 2 ini dikasihkan ke user 3, 5 tambah 2 7. Padahal butuhnya 8. Tetap user 3 nggak bisa selesai. Maka 2 ini diberikan ke user 2, ya. Otomatis 4 tambah 2 ya 6, ya. 6. Otomatis user 2 selesai. Oke, user 2 selesai kan? Nah, tadi peraturannya apa? Ketika user 2 sudah selesai menggunakan, ketika sebuah proses satu user selesai menggunakan, maka resource tersebut harus di-release. Nah, ketika user 2 sudah selesai, maka ada 6 drive yang sudah di-release. Oke ya, jelas ya. Ketika user 2 finish, maka akan ada 6 drive yang sudah di-release, yang sudah available, yang sudah dilepas oleh user 2. Maka 6 itu tadi bisa diberikan 3 ke user 1, ya. Kemudian 3 lagi ke user 3. Maka selesai. Ya, 1 tambah 3 4 selesai. 5 tambah 3 8 selesai. Semua user bisa menyelesaikan masing-masing pekerjaannya, tidak terjadi deadlock. Oke, paham. Coba kita lihat yang ini. Nah, tadi kan kemudian ketika sama keadaannya adalah 12 drive. Tetapi misal OS salah mengalokasikan di awal. Jadi tadi ini 1 sama tetap ya. Kemudian ini 4 juga sama, tapi di sini OS mengalokasikannya 6 di user 3. Ya, kalau tadi kan 5 ya di sini. Tapi di sini OS mengalokasikan di user 3 6. Otomatis 1 tambah 4 tambah 6 11. 12 kurangi 11, maka tinggal satu drive yang tersisa. Nah, satu drive tersisa ini mau dikasih ke siapa? Dikasihkan ke sini 1 tambah 1 juga 2, nggak bisa menyelesaikan. 1 tadi mau dikasihkan ke sini 1
saya kasih ke sini ke user 2 juga nggak selesai, 1 tambah 4 5. Kemudian lagi kasihkan ke sini, 1 tambah 6 7, juga nggak selesai juga. Ya, inilah disebut kondisinya deadlock, dimana hanya satu sisa drive yang tersisa, tapi satu ini tidak bisa dipakai oleh ketiga user ini, yang mengakibatkan user ini bisa selesai memakainya. Oke, paham teman-teman ya? Itu yang disebut deadlock. Jadi mau satu ini dikasih ke user 1 juga nggak selesai, kasih ke user 2 juga nggak selesai, kasih user 3 juga nggak selesai. Baik, sekarang kita lihat sekilas untuk algoritma bankers. Ini juga dipakai untuk salah satu menyelesaikan kondisi aman tidak aman ya. Di sini harus ada declare maximum resource, kemudian proses dapat diblok sampai resource diberikan ya. Setelah itu sistem deteksi apakah sumber daya yang dibutuhkan memang bisa dijalankan dalam kondisi aman. Jika iya maka diambil, jika tidak maka harus menunggu. Oke. Jadi di sini ada ada end process ya, variable-nya, ada end resource, ada available, ada matriksnya, maksimum yang dibutuhkan, kemudian ada alokasinya butuh berapa, need-nya butuh berapa ya. Ini yang bisa kita tadi ya diterapkan di aplikasi. Ada beberapa kelemahan dari algoritma banker tadi, antara lain ya susah tadi ya. Jadi beberapa teknik-teknik tadi itu kebanyakan harus mengetahui dulu proses itu butuh jumlah berapa ya, maksimum butuh jumlah berapa, kapan dipakainya, kapan dibutuhkan ya, dimana juga jumlah proses itu bisa berubah-ubah atau tidak tetap. Nah, metode terakhir yaitu deadlock detection. Untuk mencegah dan menghindari dari deadlock mungkin sulit dilakukan tadi ya. Jadi misalnya tadi untuk mencegah dan menghindari ya, karena tadi itu OS perlu tahu di awal semua kondisinya ya, kurang efisien dan utilitas sistem, sulit diterapkan, tidak praktis, boros resources ya. Terakhir caranya yaitu adalah mengizinkan sistem untuk masuk, jadi dipaksa masuk untuk kondisi state deadlock ya. Jadi dengan menggunakan algoritma deteksi ya, jadi deadlock, jadi melihat apakah penjadwalan pemakaian resource yang tersisa masih memungkinkan berada dalam status aman ya. Kalaupun tidak, nanti akan ada skema recovery untuk mengembalikan ke status aman ya. Recovery-nya antara lain itu batalkan semua proses deadlock terlebih dahulu atau ya caranya bisa membatalkan semua proses ya, atau membatalkan satu proses, jadi mundur ya pada satu waktu hingga siklus deadlock tadi bisa dihilangkan. Jadi membatalkan satu proses mundur sampai siklus deadlock tadi bisa dihilangkan. Nah, ketika membatalkan tadi, proses mana yang dapat dipilih untuk dibatalkan? Yaitu misalnya proses dengan prioritas ya. Jadi dengan prioritas, jadi ada yang mungkin prioritas yang lebih rendah dibatalkan dulu dan sebagainya. Proses yang dengan waktu proses yang masih panjang ya, bisa dibatalkan. Sumber daya proses yang telah digunakan, sumber daya proses yang sudah lengkap ya. Banyak proses yang butuh untuk ditunda. Kemudian apakah proses itu sifatnya interaktif atau batch ya, itu salah satu prioritas keadaan-keadaan yang bisa dipilih ketika pengen membatalkan suatu proses ya. Untuk memilih proses itu lebih meminimasi biaya ya. Jadi tadi itu ya, daripada kita membatalkan semua proses. Kemudian rollback, kembali mundur satu langkah ke status aman, kemudian nanti mulai lagi, start lagi dari proses status aman tadi ya. Kemudian starvation, proses yang sama selalu diambil sebagai pilihan, termasuk rollback dalam faktor biaya ya. Jadi paling aman memilih proses, kemudian mundur satu state ya, sampai ketemu ini yang menjadi penyebab terjadinya status tidak aman, maka itu bisa dihapus, kemudian kembali lagi ke proses restart lagi dari proses tadi. Baik, saya rasa itu untuk materi mengenai
deadlock ya. Semoga bisa menambah ilmu bagi kita semua, juga bisa menambah wawasan bagi saya juga dan teman-teman. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.